Coba, siapa yang tidak rindu kita ini bertarawih bersama-sama, berjamaah? Siapa yang tidak rindu kita ini pengajian bersama-sama? Semua rindu. Bahkan di Masjidil Haram ketika muazin pertama kali seumur hidupnya ketika dia mengumandangkan azan, tetapi larangan tidak boleh orang datang ke masjid, menangis dia. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu bukannya pasif, tetapi sabar itu dinamis dan aktif sekali. Sabar itu bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah kita, tapi dengan cara yang baik. Seperti bagaimana sekarang kita ingin menyelesaikan masalah wabah ini, tapi bagaimana dengan cara yang baik. Saya ingin mengingatkan ada segelintir, mohon maaf, Afwan, ada segelintir orang yang belum masuk ke dalam arahan. Ya, arahan dari para ulama, arahan dari umaro, dari para alim yang bukan hanya ilmu agama, tetapi memang ahli mikrobiologi, ahli kesehatan, semuanya medis, semua menyatakan bahwa cara melawan virus ini dengan kemudian physical distancing atau menjaga jarak. Ini masih ada segelintir, saya salah terus, ada segelintir orang yang belum masuk mengikuti hal ini atau ikut sini. Padahal kalau kita lihat sudah jelas-jelas semua satu dunia ini menyatakan cara memerangi virus ini dengan cara kita physical distancing. Artinya bukan kita takut sama virusnya, kita tidak pernah takut sama virus COVID ini, kita takutnya hanya sama Allah. Tetapi cara melawan virus ini siasatnya, strateginya dengan menjaga jarak, dengan di rumah, dengan tidak menjadi penebar virus tersebut atau carrier tersebut. Nah ini satu konsep di mana ada orang-orang yang tetap melawan dengan cara saya tetap mau sholat tarawih berjamaah, tetap mau jumatan berjamaah, tetap mau ini masalah. Kenapa? Jadi jangan sampai kita itu beribadah itu mengikuti hawa nafsu. Ini masalah ini. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita beribadah mengikuti hawa nafsu. Beribadah itu kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ketika jelas ada fatwa ya, kalau kita lihat wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ini kan jelas bahwa ketika ulil amri ya, yang sudah didukung oleh semua ulil amri dalam konteks kekinian saat ini, kita ini kan ada umaro, ada ulama ya, ada ahli-ahli, semuanya sudah menyatakan di rumah, ya kita masuk di sana. Kemudian kalau pertanyaannya, Ustadz, ini kalau saya di rumah apakah pahala kita kemudian berkurang daripada pahala berjamaah? Tentu kalau kita lihat dalam hadis salat berjamaah 27 derajat ditinggikan ya daripada salat munfarid, itu tentu itu sahih. Tetapi kali ini kalau kita lihat, coba konteksnya, ketika berjamaah membawa mudarat yang bisa menghasilkan kemudaratan ya, ini kemudian diganti dengan sholat-sholat sendiri agar supaya kita tidak membawa bahaya kepada orang-orang. Justru boleh jadi beberapa ulama menyebutkan bahwa inilah bentuk jihad kesungguhan, bahwa dia bersabar menahan egonya, menahan nafsunya untuk berjamaah, untuk rindu kepada masjid-masjid, untuk rindu bertarawih bersama. Coba, siapa yang tidak rindu kita ini bertarawih bersama-sama, berjamaah? Siapa yang tidak rindu kita ini pengajian bersama-sama? Semua rindu. Bahkan di Masjidil Haram ketika muazin pertama kali seumur hidupnya ketika dia mengumandangkan azan, tetapi larangan tidak boleh orang datang ke masjid, menangis dia, menangis. Ya Allah ya Rabb. Coba bayangkan siapa yang tidak kemudian rindu. Nah, karenanya kerinduan yang begitu mempuncak ini, keinginan berjamaah, keinginan di masjid bersama-sama dan lain-lain ditahan, sabar ditahan. Karena apa? Karena tidak mau mendatangkan kemudaratan. Karenanya ini menjadi balasan yang boleh jadi lebih, karena saat ini darurat, lebih dari ketika kita seperti biasanya berjamaah. Insya Allah, Allah alam insyaAllah. Karena ini masuk dalam jihad atau kesungguhan. Nah, disinilah sabar. Karena sabar itu luas sekali.
Sabar itu kalau kita lihat ketika kita bersyukur, ini ya, syukur itu termasuk sabar. Kenapa? Karena ketika kita diberikan nikmat dari Allah, kita tidak kemudian mengingkarinya, tidak kemudian bermaksiat karenanya. Itu syukur, itu bentuk sabar. Makanya kalau kita lihat ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini kan menegaskan sabar itu kunci pertolongan Allah ini. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap nikmat juga kita harus bersabar. Ketika kita diberikan nikmat, kita bersabar dengan bentuknya adalah bersyukur. Ya, bentuknya adalah bersyukur dengan tidak mengingkari bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Kemudian bagaimana kita bersabar menahan diri dari angan-angan dan keserakahan misalnya. Qanaah itu bentuk sabar. Misalnya sebetulnya saya bisa mendapatkan lebih misalnya dari bisnisnya, dari usahanya dan lain-lain. Tapi ketika ingin mendapatkan lebih itu resiko ketidakhalalnya lebih tinggi atau muncul, dia lebih mengambil yang selamat, yang cukup, yang tidak kemudian lebih banyak. Nah, ini bentuk sabar, bentuk qanaah di dalam kemudian mengejar harta. Ya. Dari qanaah, dari keserakahan gitu, dari angan-angan dan lain-lain. Ini bentuk sabar. Kemudian juga bentuk sabar kalau kita pahami bentuk sabar dalam menahan diri, ya, ini menahan diri. Jadi ketika ada yang mengganggu, mengesalkan dan lain-lain, kemudian kita hilm, jadi lemah lembut, ya, dalam artian kita menahan segala sesuatu kekesalan, tetapi akhirnya bentuknya lemah lembut. Nah, inilah sabar. Jadi keluasan sabar itu karenanya kita bisa membagi sabar itu bukan hanya dalam menghadapi bencana. Tentu pertama sabar dalam menghadapi segala sesuatu bencana, ya. Sabar kita pahami wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyyiris sabirin. Ini kan jelas ya ayat di mana Allah menyatakan kita akan diuji. Wala nabluwanakum, diuji dengan apa? Syai'in minal khauf, sedikit kata Allah dari ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Ini kayak seperti ini sekarang. Kita takut gitu ya, sedikit gelisah, takut, khawatir gitu, bagaimana ini? Kemudian syai' minal ju' tentang permasalahan kelaparan, besok gimana, makan apa, ya masih kan sekarang banyak saudara-saudara kita yang aduh ya Allah ya Rabb, yang sudah di garis kemiskinan, ya, yang du'afa, yang mereka tidak kemudian mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini boleh jadi ini semuanya ya, ini ladang amal kita. Ya, konsep di mana Allah ingin anfasakum wa ahlikum naro. Jadi kita tahu kalau tetangga kita ini gimana nih, bagaimana dengan saudara kita, apakah mereka kekurangan dan lain-lain. Nah, ini empati muncul dari segala sesuatu musibah ini. Nah, itulah ya sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan, musibah, dan juga bagaimana sabar menghadapi maksiat, dan juga sabar dalam menjalani ketaatan tadi. Bagaimana sabar dalam menjalani ketaatan. Taat itu kayak bagaimana kita ingin berjamaah, kemudian kita ingin berkumpul, ya, tapi kita sabar dalam ketaatan ini. Wah, ini dalam kondisi darurat mesti. Ini sabar. Nah, karenanya kalau kita pahami bahwa bulan Ramadan kali ini adalah bulan di mana kita betul-betul dilatih, diuji kesabaran kita. Ya, dan insya Allah di rumah sebulan lebih itu tidak mudah, itu butuh kesabaran di rumah itu. Bagaimana beradaptasi kembali di dalam keseharian dengan bahkan saudara-saudara, bahkan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Ini satu bentuk kesabaran. Nah, inilah yang insya Allah ala kulli hal tadi, ketika kita mengedepankan sabar tadi, ya, insya Allah muncul manisnya iman. Ya, jadi dalam bentuk apapun seorang mukmin itu dalam bentuk atau peristiwa apapun bagi dirinya tidak ada yang kemudian lebih digantungkannya selain kepada Allah. Karenanya ketika semua digantungkan kepada Allah, yang muncul adalah manisnya iman, bertambahnya keimanan.
gitu. Jadi orang-orang mukmin itu dikasih yang namanya musibah, dikasih yang namanya ketakutan dan lain-lain, itu yang muncul adalah bertambahnya iman. Diberikan nikmat, yang muncul apa? Bertambahnya iman. Masya Allah. Ya, ya inilah karena apa? Karena tadi sabar itu ada di depannya. Ya, wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Jadi dari harta ya banyak yang sekarang ya bukan ini lagi pilot, memang banyak PHK, perusahaan-perusahaan kemudian tutup, toko-toko dan lain-lain, pilot banyak. Jadi ujian terhadap hartanya, bahkan anfus, ya kehilangan jiwa, saudara dan lain-lain. Bila minta. Tapi Allah tegaskan wa basyiris sabirin. Beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba. Orang-orang yang alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pemahamannya orang sabar itu orang yang sangat paham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow, dahsyat. Segala sesuatu dari Allah, semua dari Allah. Coba bayangkan. Ya, berkumpul karena Allah, tidak berkumpul karena Allah. Nah, ini semua konsep inilah yang insya Allah ketika kita hadapi dengan kesabaran sebagai senjata utamanya, insya Allah yang muncul dari segala sesuatu bentuk itu manisnya iman. Wah, kira-kira seperti itu.